itu kondisi konteks sosiokultural yang berkembang 100 tahun yang lampau itu seperti itu. Justru makanya misalnya dulu saya pernah ketika bikin ini ya artikel, alhamdulillah masuk di Scopus ya secara internasional di jurnal internasional yang diterbitkan oleh University of Malaya. Saya di ini ditanyain kenapa organisasi kecil di Garut di waktu 100 tahun yang lampau bisa lebih tenar daripada organisasi yang didukung oleh para saudagar kaya yang di Bandung. Kan versi saya itu Majelis Ahli Sunnah di Garut yang ini ya, yang apa namanya itu, yang artikel saya nanti saya kirim ya ke grup artikel saya yang Scopus itu yang University of Malaya di Journal of Al-Tamadun. Saya nyebut itu bagusnya artikel Anda itu apa sih? Saya bisa membuktikan bahwa waktu 100 tahun yang lampau ada organisasi lokal di Garut yang justru lebih tenar daripada organisasi yang sekarang ini dikenal, yaitu Persatuan Islam. Bertanya apa yang jadi faktornya itu? Faktornya itu karena orang-orang Persatuan Islam menggunakan huruf Latin dalam penyebaran ininya itu, pahamnya itu. Dan huruf Latin itu kan hanya dikenal oleh kalangan elit, tidak secara masyarakat umum. Sementara Majelis Ahli Sunnah menggunakan pakai kitab-kitab yang memakai huruf bahasa Arab, bukan bahasa Arab, memakai huruf Arab yang tadi Arab Pegon dan sebagainya itu. Makanya kemudian masyarakat lebih langsung merespon isu yang dikembangkan oleh Majelis Ahli Sunnah yang dari Garut itu. Bisa dipahami ya? Bisa Ustaz. Berarti dulu Ustaz, berarti Garut tuh lebih dulu maju daripada Bandung dulu berarti Ustaz organisasinya Ustaz. Dalam konteks pesantren Puritan, bukan Oh dalam iya. konteks pesantren secara umum. Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Pesantren Puritan itu pesantren yang modern. Nah, kalau dalam konteks pesantren yang modern, justru yang lebih tenar duluan dari Garut itu, gitu. Karena mereka menggunakan basis penyebaran pahamnya itu menggunakan kitab dengan bahasa bukan bahasa, dengan huruf Arab, Oh sehingga iya. kemudian bisa menyebar luas di tengah masyarakat Iya Ustaz. secara populer. Sementara Persatuan Islam karena memakai huruf Latin hanya tersebar di kalangan elit, tidak populer di tengah masyarakat pada awalnya. Walaupun nanti mah ketika kaitan pendidikan semakin dibuka luas oleh pemerintah Belanda ya, masyarakat juga kan lambat laun mengenal huruf Latin secara populer juga. Makanya kemudian Persatuan Islam di era akhir kolonial kan melesat jauh gitu ya. Karena tadi sehubungan kemudian peningkatan pemahaman masyarakat terhadap huruf Latin juga meningkat setelah walaupun dengan jangka waktu yang tidak sedikit ya, tapi membutuhkan waktu sekitar 40 tahun ya. Itu seiring dengan akses yang dibuka oleh Belanda semakin lebar dan juga banyak organisasi-organisasi lokal yang membuat sekolah-sekolah partikelir, sekolah-sekolah swasta kan gitu. Di Garut misalnya kita mengenal Lasminingrat, di Sumedang kita mengenal Dewi Sartika ya, di Jawa kan kita mengenal Kartini dan segala macam yang membuat sekolah-sekolah yang mengajarkan huruf Latin kepada masyarakat-masyarakat yang asalnya mereka tidak bisa masuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda gitu. Nah, gara-gara seiring ini maka kemudian masyarakat menjadi lebih mengenal huruf Latin, dan seiring masyarakat mengenal huruf Latin maka huruf Arab Pegon menjadi hilang. Nah gitu. Makanya kemudian era sekarang kan malah kebalik, huruf Latin yang lebih dikenal dan huruf Arab Pegon yang malah kita bingung kan itu ya. Gitu. Iya Ustaz. Yang masih dipertahankan itu hanya di beberapa tempat saja. Di kita sendiri malah tidak di Jawa Barat misalnya pemerintahnya itu tidak mempertahankan itu. Yang mempertahankan itu yang masuk jadi anggaran misalnya di Aceh, di Padang. Di Riau biasanya. Nah ini di Riau ya, di Riau juga. Nah di kita tidak terlalu ini ya. Justru di kita mah yang dikembangkan adalah bahasanya, bukan hurufnya. Hurufnya sih dianggap lebih baik huruf Latin gitu, tapi bahasanya yang tetap dikembangkan, dipertahankan, bahasa Sunda kan gitu ya, tapi hurufnya memakai huruf Latin, bukan huruf Arab. Bisa dipahami?
Bisa, Ustaz. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini kan terkait dengan media dalam penyusunan tafsir. Bukan konten tafsir, ya kan? Tapi media dalam penyusunan tafsir. Jadi, yang jadi kajian filologisnya itu adalah objek material dari kitab tafsir. Yang jadi objek materialnya itu adalah terkait dengan huruf yang dipergunakan ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran kan pasti memakai bahasa Arab. Tapi tafsirnya, penjelasan terhadap ayat Al-Quran itu kan boleh pakai huruf apapun. Tapi karena lingkungan tertentu, sosial kultural yang melingkupi keadaan waktu itu, maka huruf yang dipakainya pun huruf Arab. Sehingga bagi orang yang tidak ngerti mah bingung. Kok kenapa ya kitab tafsir ditafsirkan lagi memakai tapi tidak ada tafsirnya, karena dia bingung antara ayat Al-Quran dan tafsirnya itu sama-sama gitu ya, kan sama-sama huruf Arab kan gitu ya, padahal kan berbeda gitu ya. Ada pertanyaan lain? Iya, Ustaz. Berarti Arab Pegon tuh mulai runtuhnya semenjak kolonial Belanda berarti ya, Ustaz? Bukan semenjak kolonial Belanda, tapi semenjak perkembangan sekolah-sekolah formal semakin masif, semakin populer di tengah masyarakat. Nah, itu memang dimulainya dari sejak tahun 1920-an ya. Mulai banyaknya itu. Dari awal-awal sudah ada, tapi itu kan hanya satu dua. Tapi dari mulai 30-an, maaf. Dari 1930-an itu rata-rata di setiap tempat itu ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh para aktivis kita ya, baik aktivis Islam maupun aktivis daerah yang tidak mengatasnamakan agama ya. Seperti Sultan Syahrir kan itu bikin sekolah di Bandung gitu, ketika dia jadi pelajar di Bandung bikin sekolah. Nah itu jadi dari sejak berkembangnya pendidikan formal yang bernama sekolah itulah kemudian huruf Arab Pegon ini semakin populer lah huruf Latin. Begitu. Oh, berarti sekolah termasuk mungkin SR dulu ya, Ustaz ya. Mungkin orang-orang tua-tua dulu pernah saya mendengar SR tersebut, sekolah rakyat tersebut itu termasuk Ya, itu pencetus ya, Ustaz? levelnya. Oh, Jadi iya. sekolah kan nanti ada beberapa level, ada sekolah rakyat, ada sekolah gubernemen gitu. Sekolah gubernemen itu sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial. Sementara sekolah rakyat adalah sekolah yang dilaksanakan oleh ya rakyat gitu, partikelir Mohon, Ustaz. waktu Belanda. Nah, nanti zamannya kita itu dipakai untuk semacam SD. Akhirnya SR itu diganti sebagai, walaupun dilaksanakan oleh pemerintah tapi diganti sebagai kalimat untuk apa istilahnya itu, pengganti kalimat sekolah dasar setelah lama sekitar zaman Orde Baru baru diganti menjadi SD. Sebelum Orde Baru kan ya namanya SR, sekolah rakyat gitu. Cukup atau ada pertanyaan yang lain? Cukup, Ustaz. Kalau cukup, mari kita beri aplaus kepada Ismail ya. Terima Iya. kasih Ismail ya. Untuk selanjutnya, kalau misalnya teman-teman sudah baca Ismail, tolong beri komentar secara tertulis di WA group ya kepada teman-teman yang lain, biar kemudian teman-teman juga melakukan apresiasi kepada apa yang telah dilakukan oleh Ismail ini. Silahkan nanti singkat saja ya, di WA group disampaikan komentar terhadap apa yang telah disampaikan oleh Kang Ismail tadi. Demikian, terima kasih Kang Ismail ya. Sekali lagi aplaus untuk Kang Ismail ya, di tempatnya masing-masing aplausnya. Iya. Masya Allah. Semoga pertemuan kita mendapatkan berharga ya. Ada pertanyaan lain? Barusan saya seperti lihat ada yang raise hand. Tentu nggak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Kita bisa bertemu lagi minggu depan. Tapi minggu depan bisa luring ya. Luring
Sabtu jam berapa ya? Sabtu. Minggu depan Sabtu belum libur kan? Belum, Ustaz. Ya, itu bisa bertemu jam 8 tidak? Atau ini bentrok dengan kelas lain? Kelas lain. Dosen lain. Kalau pagi daring Ustadz ini Ustadz Abdul Rahim kalau pagi. Nah, kalau pagi Paling sudah jam 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 setengah 11 paling Ustadz.